Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di hari Minggu ini bersama Kak Ria, Kak Robi, dan juga Kak Darsi. Nah, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sukacita? Sukacita. Karena apa? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Hebat. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik sudah pada mandi, sudah ganteng-ganteng, dan juga cantik-cantik tentunya ya. Nah, karena kita akan bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik deh kalau gitu adik-adik, karena semuanya udah siap. Alkitabnya udah siap belum? Sudah, oke. Persembahannya, kalian lihat dulu. Oh, sudah juga. Duduk yang baik. Mana ya? Kalian lihat. Oh, oke, udah baik semua. Udah duduk yang manis semuanya. Hebat. Nah, kalau gitu, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian yang berjudul Matahari bersinar terang. Oke? Nyanyinya yang semangat dan penuh dengan sukacita. Oke? 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita nyanyi lagi ya dengan penuh semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baik adik-adik, tadi udah bernyanyi dengan semangat. Ya, tiba saatnya kita akan membuka ibadah kita hari ini dan kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberkati kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami hari ini, supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Robi. Oke, siapkan Alkitabnya. Oke, duduk yang manis. Ya, jangan kesana kemari karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita panggil Kak Robi.
1, 2, 3. Kak Robi. Halo adik-adik, nah tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kitab Ezra pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Ya, kalau sudah, Kak Robi akan bacakan bagi kita semua. Oke? Ezra 7 ayat 1 sampai 10 dengan dibawa perikop. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Jeraya bin Ajarya bin Hilkia bin Salum bin Jadok bin Ahitub bin Amaria bin Ajarya bin Merayot bin Jerahya bin Uji bin Buki bin Ubisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tetapi pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pada pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, oke adik-adik, tema renungan kita pada hari ini yaitu aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Aku bertekad kuat memberitakan firman Tuhan. Ya adik-adik, nah sebelumnya Kak Robi pengen adik-adik mengerti dulu tugas penting memberitakan firman Tuhan, ya. Tugas penting memberitakan firman Tuhan, ya. Memberitakan firman Tuhan itu tidak harus dengan berkhutbah, ya adik-adik. Jadi adik-adik kalau bilang, Kak Ruby, aku nggak bisa berkhutbah nih, Kak Ruby, jadi gimana? Nah, ya adik-adik, kalau adik-adik nggak bisa berkhutbah, nggak apa-apa, masih ada yang lain, oke? Nah, tugas Kak Ruby ulang lagi, tugas kita memberitakan firman Tuhan tidak harus dengan berkhutbah, tapi dengan cara melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, ya, dalam Alkitab. Contoh, jangan bohong, ya, kita nurut, tidak boleh bohong, oke? Nah, terus kita harus mengasihi orang tua atau menghormati orang tua, ya, kita harus menghormati orang tua, oke? Nah, terus kita harus mengasihi sesama, ya, kita ikut harus mengasihi sesama, ya. Jadi memberitakan firman Tuhan tidak harus dengan cara berkhutbah, tapi kita juga harus melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga orang lain melihat kita, oh adik ini bagus ya, ia taat sama orang tua, atau adik ini bagus ya karena dia mengasihi sesama atau temannya, ya. Jadi gitu ya adik-adik, gak harus gak harus kita harus berkhutbah, oke? Jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, oke adik-adik. Nah, terus kita juga harus bisa
dan berani memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita ya adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh takut untuk tampil beda, dalam artian hal yang baik ya adik-adik. Kalau adik-adik di sekolah ada teman adik-adik yang suka nakal, nah adik-adik harus berani tampil beda, adik-adik gak boleh nakal ya. Jadi adik-adik kalau di sekolah sering disuruh hal-hal yang buruk, adik-adik gak boleh ikut, adik-adik gak boleh terpengaruh sama teman adik-adik, oke? Nah, adik-adik, Kak Ruby balik lagi ya, mengerti tugas pentingnya memberitakan firman Tuhan. Nah, Kak Ruby mau nanya nih, kira-kira penting gak sih memberitakan firman Tuhan? Nah, benar banget. Kalau adik-adik bilang benar, bilang penting, berarti adik-adik benar ya adik-adik. Ya, firman Tuhan itu harus penting. Firman Tuhan itu sangat penting ya untuk diberitakan. Coba adik-adik bayangkan nih, kalau seandainya firman Tuhan itu dulu nggak diberitakan sama orang-orang yang sudah terdahulu, mungkin nggak hari ini kita jadi orang Kristen, mungkin nggak hari ini kita percaya sama Allah, nggak mungkin kan? Itu karena orang yang terdahulu udah berjuang keras, bertekad keras untuk memberitakan firman Tuhan ya adik-adik. Makanya sekarang kita bisa tahu dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang sudah memberitakan sebelumnya, makanya kita percaya, oke? Nah, sekarang tugas kita untuk memberitakannya pada orang-orang di sekitaran kita yang belum percaya atau belum mengenal Tuhan, oke? Ya, tugas kita semua, tugas Kak Robi juga, tugas adik-adik juga ya adik-adik. Jadi, kita harus memberitakan kepada orang-orang di sesama kita ya dengan cara yang baik-baik ya, nggak boleh maksa, oke? Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam bacaan kita hari ini dengan temanya Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah ya. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah ya adik-adik. Kalau Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah ya. Jadi apapun keadaan adik-adik, Kak Robi ulangi ya, jika Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah ya, tapi Ezra pasti tetap mengandalkan kuasa Tuhan ya adik-adik. Jadi Kak Ruby juga pengen bilang kepada adik-adik semua, dalam keadaan apapun adik-adik berada, walaupun dalam keadaan susah, senang, atau dalam keadaan terdesak, ya adik-adik harus selalu mengandalkan kuasa Tuhan, oke? Ya, dalam keadaan apapun, kalau adik-adik mengandalkan kuasa Tuhan, bersama Tuhan pasti kita akan menang, ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut, takut salah atau takut kalah atau takut apalah. Ya adik-adik, kalau kuasa iblis ada pasti adik-adik merasa takut, tapi adik-adik harus belajar kuat, oke? Jadi adik-adik dalam keadaan apapun, adik-adik selalu mengandalkan kuasa Tuhan sebelum mengerjakan pekerjaan rumah atau sebelum melakukan aktivitas apapun, selalu mengandalkan kuasa Tuhan ya adik-adik. Kalau kita benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan, maka apapun pekerjaan yang kita lakukan ya, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan pasti akan selalu menyertai, memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Oke adik-adik ya, mungkin minggu hari ini Kak Robi nggak akan banyak-banyak. Kak Robi hanya pengen adik-adik mengerti tugas penting memberitakan firman Tuhan, dan juga Kak Robi pengen adik-adik juga memberitakan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik ya adik-adik. Jadi adik-adik gak harus berkhotbah ya, tapi adik-adik juga bisa melakukan segala yang diperintahkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan adik-adik ya. Jadi dalam kehidupan adik-adik harus selalu mempraktekannya ya, melaksanakannya dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Jadi orang lain bisa melihat adik-adik apa yang adik-adik lakukan, dan orang itu bisa termotivasi dengan sendirinya, orang itu bisa belajar dengan sendirinya, dan ia mungkin bisa berubah atau bertobat dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Oke adik-adik ya, mungkin ini
yang bisa Kak Ruby sampaikan pada adik-adik di minggu hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan adik-adik semua, bisa memberikan adik-adik semangat, bisa memberikan adik-adik hikmat dalam menjalani setiap langkah kehidupan adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan bernyanyi bersama-sama adik-adik ya. Aku bawa persembahan. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Aku bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang telah memberkati ibadah kami sehingga kami pun bisa memberikan persembahan kami. Berkatilah akan persembahan kami Tuhan agar layak di hadapan-Mu dan bermanfaat untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajarilah kami Tuhan agar kami menjadi anak yang taat dan takut akan Engkau, menjadi anak yang baik dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, kakak-kakak layan kami, dan juga guru kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami selalu bisa mengikuti ibadah impa kami setiap hari Minggu. Tuhan, berikanlah orang tua kami, kakak layan kami kesehatan, bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mengajar kami dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, kiranya Engkau menyambut dan mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita akan berpisah adik-adik. Tapi adik-adik tidak boleh bersedih karena kita akan bertemu kembali di minggu berikutnya. Dan adik-adik harus tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah impa adik-adik. Walaupun ibadah kita masih secara online adik-adik ya. Dan adik-adik ingat ya untuk selalu menjaga kebersihan dengan mematuhi protokol kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa untuk rajin-rajin mencuci tangan ya adik-adik, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak pergi di tempat keramaian jika tidak berkepentingan adik-adik. Adik-adik, Kak Darsi, Kak Vina, dan Kak Robi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.